Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Zulkarnain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas M dengan nomor induk mahasiswa 202104106113. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab rendahnya minat pemuda untuk terjun pada sektor pertanian dan perbedaan antara nelayan Indonesia dengan nelayan Jepang. Langsung saja kita next ke yang pertama. Ini akan membahas tentang penyebab rendahnya minat pemuda untuk menjadi petani. Yang pertama itu generasi muda yang memilih sektor industri. Tidak bisa dipungkiri sektor industri menjadi faktor utama generasi muda lebih memilih di sektor ini untuk menggantungkan hidupnya, karena dengan jaminan mendapat setiap bulannya menjadikan para generasi muda beralih mencari lowongan pekerjaan baik di desa maupun di perkotaan. Yang kedua, melihat proses dan hasil yang kurang memuaskan. Di sini melihat proses yang cukup lama hingga memakan waktu berbulan-bulan untuk menikmati hasil panen, menjadikan aspek pertanian sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh generasi muda, ditambah hasil yang kurang memuaskan menjadikan pertanian semakin ditinggalkan. Untuk di poin ketiga, di sini tidak mau mengambil resiko. Dengan terjun di dunia pertanian, terutama di bidang budidaya, banyak resiko yang akan dihadapi, seperti serangan hama, kelangkaan pupuk, dan lebih parah lagi jika terjadi gagal panen. Hal ini menjadikan para generasi muda enggan untuk mengambil resiko lebih jika dibandingkan ia harus bekerja sebagai pegawai. Terus di poin yang keempat, level gengsi masyarakat. Di sini level gengsi masyarakat banyak di kalangan masyarakat yang menganggap level petani hanya level yang di bawah sektor lainnya dibandingkan ia bekerja sebagai pegawai. Karena jika menjadi petani ia harus capek-capek dan berkotor-kotoran. Dan hal inilah yang menjadi faktor utama generasi muda merasa gengsi untuk turun ke dunia pertanian. Terus selanjutnya, tidak ada jaminan. Di sini dunia pertanian tidak ada jaminan karena sektor pertanian bergantung banyak faktor, baik dari faktor alam, faktor lingkungan, maupun faktor pelakuan, hingga dalam bidang pertanian terutama yang bergerak di usaha tani budidaya tidak menjamin tanaman bisa dipanen. Berbeda jika ia bekerja sebagai pegawai, ia akan mendapat jaminan tiap bulannya. Di poin yang ke-6, ini akan membutuhkan modal yang tinggi. Modal menjadi faktor berikutnya yang mengakibatkan minat generasi muda mulai meninggalkan dunia pertanian. Seperti contohnya dalam usaha tani, kita memerlukan modal untuk menggarap, modal pemupukan, modal pengendalian sampai pada permodalan di masa panen. Dari semua modal itu tidak sedikit ditambah tenaga yang dikeluarkan cukup banyak. Di poin yang ke-7, kurangnya ilmu tentang pertanian. Ini sangat berkaitan dengan minat pelajar, karena banyak kurangnya pengetahuan tentang pertanian, generasi muda malas untuk terjun dalam dunia pertanian, ditambah lagi jika tidak ada minat untuk terjun ke dalam sektor pertanian itu sendiri. Untuk next slide, kita akan membahas tentang perbedaan antara nelayan Indonesia dengan nelayan Jepang. Untuk yang pertama, kita akan membahas perbedaan antara nelayan Indonesia terlebih dahulu. Di poin pertama, penangkapan ikan yang dilakukan cenderung mengandalkan gelombang laut. Lalu ada perahu yang digunakan cenderung sederhana, dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan masih berupa jaring. Setelah itu, illegal fishing masih marak di Indonesia karena regulasi tidak diterapkan dengan baik. Aturan ini tidak ditegakkan dengan baik karena para nelayannya yang bersikap apatis. Rendahnya tingkat keamanan penjagaan perbatasan area laut, dan adanya UU tentang kelautan yang kurang bagus diterapkan. Untuk di slide yang terakhir, perbedaan nelayan Jepang. Di Jepang, illegal fishing tidak ada di Jepang karena regulasi diterapkan dengan baik. Aturan ini ditegakkan dengan baik karena para nelayannya yang disiplin. Pemerintah Jepang, kata Agung, mempunyai logbook dan sistem untuk memonitoring hasil tangkapan. Illegal fishing hampir tidak ada dengan pengaturan yang baik di sana. Menurutnya, jumlah nelayan di Indonesia jauh lebih besar dibanding di Jepang. Luas perairan pun lebih besar. Harusnya perikanan di RI lebih baik daripada di Jepang. Jepang menjadi sasaran besar ekspor ikan di dunia, termasuk
di Indonesia. Perum Perindo juga tengah menjajaki agar bisa menembus pasar ekspor dunia. Itu dalam bentuk mengekspor tuna dan udang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.